Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin nggak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Halo, perkenalkan nama saya Suryo. Saya akan menceritakan pengalaman horor saya waktu berumur 10 tahun. Jadi waktu itu habis maghrib, saya diajak ibu saya untuk menemaninya mencuci baju di rumah tetangga. Kebetulan rumah tetangga saya itu rumahnya dekat, cuma selisih satu rumah, dan kebetulan juga itu rumah teman saya. Waktu udah sampai di tempat tetangga saya, ibu saya langsung mencuci di kamar mandinya. Kamar mandinya itu di luar rumah, jadi terpisah gitu sama rumah. Waktu itu saya kan bosan lagi menemani malam-malam ya kan. Jadi saya mutusin untuk ke dalam ke rumah teman saya namanya Ali. Nah di situ saya nonton TV sama Ali cuma berdua, nggak tahu emaknya bapaknya nggak tahu kemana. Intinya itu saya berdua di situ sembari menunggu ibu saya selesai mencuci. Saya menonton TV bersama Ali. Nggak lama saya dengar suara teriak-teriak dari kamar. Kamarnya itu posisinya di belakang saya. Saya kan duduk di ruang TV. Nah itu kamarnya di belakang saya, cuma terpisah tembok gitu. Nah waktu itu ada suara teriak-teriak. Saya tanya dong ke Ali, "Li, itu suaranya siapa kok teriak-teriak?" Katanya suara tantenya. "Loh kenapa sih?" gitu saya tanya. "Kenapa teriak-teriak?" Terus Alin jawab, "Kesurupan gitu." Terus saya kaget kan, saya takut waktu itu masih kecil. Nah, pas saya tanya kenapa kesurupan, terus si Ali ini nyeritain. Katanya waktu sebelum maghrib sekitar jam setengah 6 gitu atau setengah 6 lebih, si tantenya Ali ini dia kan jualan mendoan. Buat kalian yang gak tahu, mendoan itu tempe yang digoreng sama tepung terigu gitu. Itu makanan khas Purwokerto, Banyumas dan sekitarnya. Nah waktu itu menjelang maghrib, tantenya Ali ini mau membuang sampah bekas mendoan itu kan. Mendoan itu dibungkus sama daun pisang gitu ya, daun pisang sama kalau enggak koran. Nah itu mau ngebuang di jembatan kecil yang di bawahnya ada sungai kecil. Dia ngebuangnya di situ. Waktu udah ngebuang, dia pulang kan, tantenya si Ali pulang. Gak lama kemudian pas di rumah, dia ngeliat sosok hitam tinggi besar gitu di pojokan ruangan. Katanya gak tahu dia bilang apa. Intinya tantenya si Ali ini dia jangan gitu. Pas gak lama kemudian masuk tuh, langsung teriak-teriak. Sampai saya datang habis maghrib itu masih kesurupan. Nah waktu itu saya langsung lihat kan ke kamarnya, nengok. Di situ ada
pamannya si Ali juga. Dia lagi ngebacain ya ayat suci Al-Quran gitu. Waktu saya lihat si pamannya Ali ini lagi ngebaca ayat kursi gitu ya, itu sosok itu yang di dalam tantenya Ali bilang, "Wis mas, apa ora kesel ngomong bae?" Yang artinya, udah mas, apa nggak capek bicara terus gitu. Terus sontak kaget dong, masa iya sih bisa bilang kayak gitu. Sampai sosok itu kayak benerin gitu loh, benerin bacaannya si pamannya Ali ini. Katanya bacanya salah, yang bener gini. Wah, parah. Terus nggak mempan tuh, habis omong kayak gitu pamannya Ali langsung diem kan, terus bingung nih, kayak panggilin Pak Ustadz yang ada di desa sebelah gitu, nggak mempan. Terus manggil lagi ke Pak Ustadz yang ada di daerah lain gitu, nggak mempan juga. Waktu itu saya kan takut ya malam-malam. Terus ibu saya juga belum selesai nyuci. Waktu saya ke kamar mandi mau nengok, ternyata ibu saya udah nggak ada. Dia udah pulang mungkin ya, tapi nggak ngajak saya buat pulang gitu loh. Jadi saya di situ cuma ya sendiri gitu, nggak ada ibu saya udah pulang. Cuma ada Ali, pamannya Ali, sama itu tantenya Ali yang masih teriak-teriak. Waktu ditanya waktu pamannya Ali nanya sosok itu maunya apa, ternyata dia minta anak kecil umur 10 tahun. Terus saya tambah kaget dong. Katanya itu minta anak 10 tahun buat dibawa ke sungai kecil itu. Dan setelah saya tanya, kenapa sih sosok itu bisa masuk ke tantenya Ali gitu, saya tanya ke Ali. Katanya waktu tantenya Ali lagi ngebuang sampah mendoan itu, di bawahnya itu ada anak sosok ini lagi makan. Entah makan apa saya nggak tahu. Katanya itu kelilipan sampahnya itu. Jadi dia marah, nyamperin tantenya Ali, langsung masuk ke tubuh tantenya Ali ini, terus minta anak umur 10 tahun buat dibawa ke alamnya, ke sungai kecil itu tadi. Saya takut banget, saya nggak bisa pulang, padahal rumah saya dekat. Saya takut pulang, saya nggak berani, sampai akhirnya jam 9-an, eyang saya nyamperin saya, ngejemput saya gitu buat pulang. Ditanyain kan ada apa, terus saya ceritain tuh kalau si tantenya Ali kesurupan gitu. Besoknya saya kalau lewat sungai kecil itu pasti takut, karena itu kan jalan alternatif buat ke kota gitu ya, ke sekolahan, ke pasar gitu, atau ke warung. Kalau saya disuruh apa-apa gitu beli di warung, saya takut, saya nggak mau lewat situ selama hampir sebulan mungkin. Saya benar-benar takut. Gitu aja sih ceritanya. Dan oh iya, saya juga pernah pas SMP ya, ini jauh dari kisah itu. Waktu SMP saya malam-malam mau main ke warnet. Otomatis saya ngelewatin sungai itu, jembatan itu. Waktu saya jalan sekitar jam 7:30 malam, saya jalan, saya nggak takut. Saya udah nggak takut itu, karena itu udah ada lampunya gitu kan, terang. Waktu saya jalan, ada yang teriak dari arah sungai itu, di bawah jembatan itu.
keras banget. Suaranya kayak cewek. Dia kayak marah gitu, teriak. Sontak saya langsung lari dong. Saya lari, gak jadi ke warnet. Terus ke rumah langsung cerita sama ibu saya. Katanya, udah biarin itu lagi minta doa, minta didoain, ya udah doain aja gitu. Udah sih itu cerita saya. Semoga pendengar Do You See What I See bisa mendengarkan. Terima kasih. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.